dari sisi pribadi ya terjadi kekagetan dan tergoncang, Mas. Mestinya pekerjaan mulai jadi tidak bisa mulai, teman-teman karyawan yang sudah kita rekrut siap kita berangkatkan tidak jadi berangkat. Ini kan masalah bukan hanya pribadi, tapi sudah menjalar ke sosial, ke teman-teman dalam tanda kutip karyawan atau pekerja kita. Kampus ada 21, ada teman-teman dosen, karyawan, ada gaji bulanan. Tapi yang proyek kan per proyek, Mas. Pribadi terus melebar ke teman-teman yang di lapangan. Pribadi Joglo sih tukang, Mas. Nah, Joglo Chip ini ada tukang permanen. Tukang permanen. 5-6 orang ya, Mas. Nah, awal pandemi ketika mereka ngelaju terus datang ke Joglo Chip, ya mikir, waduh ini piye gitu. Tapi kalau itu di stop, penguripannya, Mas. Penguripan. Ringkasnya sempat sampai ke dana pertahanan, Mas. Bagi seorang Pak Haji. Kalau secara cash flow berpengaruh, Mas. Berpengaruh. Pengaruhnya gini. Ini jadi cerita pribadi. Iya. Justru ini yang menarik, Pak. Ini saya sama istri, awal tahun ini. Sama istri. Itu kan ono ATM yang saldonya selalu meningkat. ATM yang saldonya selalu meningkat itu jadi stuck, anteng. Tidak nambah. Gitu, Mas. Terus ada satu rekening ini yang saya sampaikan, saya matur ke Pak Afifuddin. Almarhum MUI, Ketua MUI Kabupaten Magelang. Saya matur, boleh nggak saya bercerita keuangan pribadi, bercerita tentang pencapaian pribadi ke teman-teman anak-anak muda, teman-teman muda untuk memberi motivasi. Boleh nggak? Secara hukum. Secara hukum. Ternyata bahayanya ngendika oleh sih. Oleh, Mas. Tapi hati-hati, nek no ngatimu no sifat sombong sidik, maka kowe ora oleh ganjaran. Maka ketika kita bercerita saldo, bercerita usaha, bercerita apa, Mas ya, kegiatan kita, tapi tujuannya memotivasi, malah ganjaran. Gitu. Ini hanya menginspirasi, motivasi kami. Respon sosial mungkin, Pak Haji. Respon sosial dari Joglo Chip, dari teman-teman yang bareng-bareng ya, Mas. Termasuk membagi sayur, terus memberi beasiswa anak-anak yang sudah mau putus sekolah, kita beri beasiswa, kita luluskan sampai lulus, setelah lulus dilepas, wis mikir dhewe. Gitu. Itu kita menghabiskan saat Covid besar itu. Itu hikmah loh, Mas. Oke, betul. Ada satu catatan, Pak Haji, kalau boleh saya menarik satu kesimpulan bahwa di saat kita sulit pun kita tetap melakukan sebuah kebaikan, Pak Haji. Nah, ini mungkin nilai-nilai hikmah yang bisa kita tarik di 2020 bahwa pandemi itu bukan satu penghalang besar untuk kita tetap berbuat sosial. Tentunya diawali tadi cerita Pak Haji bahwa semua pasti mengalami shock, baik yang bekerja harian, mingguan, bahkan yang bersifat bulanan pun tetap mengalami satu shock, sehingga perlu strategi untuk menjalani itu. Dan itu berlangsung cukup panjang, Pak Haji. Nah, ini fase-fase yang tadi saya sebelum juga di awal, poso, bodoh, kemudian dan sebagainya. Nah, ini Pak Haji, ini mungkin dari perjalanan yang jenengan lalui, karena kita akan menyusun pengalaman 2020 ini. Kalau bicara tentang pandemi masih terus ini guys, sementara tadi kita akan menyusun strategi baru, Pak Haji. Dari perjalanan sosial tetap berjalan, ekonomi tetap keluarga terkecil, Pak Haji, kegiatan untuk membina rumah tangga. Ini saya kira kalau isu-isu yang beredar banyak mensewu, terjadi perceraian, kemudian terjadi gesekan sosial di masyarakat di tengah pandemi. Apa, Pak, yang menjadi catatan Pak? Catatan saya ketika pandemi ini ada hikmah ya. Hikmahnya dengan anak-anak saya menjadi sangat dekat. Kedekatan dengan keluarga. Kedekatan dengan keluarga. Karena kita kan 6 bulan, 7 bulan full di rumah. Ya meskipun tetap online, dengan jeda energi kita habiskan ke online, sharing seperti ini, tapi lebih banyak di rumah. Jadi terbaca, terus jargon ini anak-anak sekarang itu nggak kayak anak-anak dulu, Mas. Nah, ajar-ajar orang lakon ini anak ini ada di. Aku loh ngekon bar subuhan sekarang ini contoh nyata pribadi, ngekon abad ini dalam bayangan saya kan santri sing wis takzim manut itu loh. Tapi ternyata santri milenial itu beda, Mas. Ketika tak kon bar subuhan, tak darus. Bapak piye ya lah, ayo. Lah iki lah ya tamparan dong, Mas.
Jadi hikmah dari COVID ini saya mengenal detail anak-anak. Biasanya karakter semua anak, termasuk santri itu sekarang kritis sehingga apa? Iya. Dengan omongan abad, dengan omongan si anak-anak ini saya jadi setiap subuhan ya jadi apa? Darus iya hikmah. Betul. Terus bahwa anak kita sing santri muni munduk-munduk kabeh manut iki nek wong tua ora ngajari, anak-anak milenial wis wani kritik. Makdes dalam hati gitu. Satu catatan pengenalan dari kedekatan dengan keluarga melahirkan pengenalan lebih dalam karakter dan anak juga terbangun kritis juga gitu. Iya. Karena ini mau tidak mau nun sewu bagi kalangan kita yang mungkin punya anak di usia remaja pun ini saat-saat yang kritis juga ini. Karena kita terbaca. Kita terbaca. Ketika kita akan slow kepenaan, ini kan yo manusiawi mas. Iya, slow kepenaan, suasana boleh di rumah, di mana kaum rebahan ini malah jadi pahlawan. Yo wes aku terus kepenak, turu ae nang kamar, gitu. Nang kamar tidur malas-malesan. Tapi ternyata ketika kita malas-malesan, anak-anak ya udah dikeset kabeh. Termasuk misalnya asah-asah dan lain sebagainya, yo tadi numpul terus ngandalke Mbak Yah misalnya. Nah, ini harus di ojo digawe budaya keset. Jadi rebahan di rumah dan keset itu beda. Mohon maaf ya, ibu-ibu belanja jilbab ini setahun 2-3 kali le tuku pakaian jilbab ibu-ibu kan. Mbak Sani barang ini jilbab mesti ya 100 ono. 50 ono setahun ini mesti nek mundut 10 atau 20 jilbab misalnya. Sementara pecine awake dhewe ming loro ganti elik yo ngene. Wis mampu coklat ya. Nah misalnya bukan di itunya, tapi pola belanja, pola hidupnya terus ditata ulang teman-teman. Satu lalu bahkan ada pemilahan misalnya gini Mas Lukman. Kalau dari sisi saya, dari sisi otomotif ya aja tuku-tuku sik satu. Yang kedua perpanjangan mobil sing ra dinggo ora usah diperpanjang. Misalnya uangnya bisa dipakai, ada pengalihan pos-pos tertentu. Terus luwih ngirit dan lain sebagainya ini Mas. Strategi ekonomi. Pengalihan, kemudian reschedule mungkin rencana-rencana di tahun kemarin dan ini juga nanti akan coba kita aplikasikan di rencana karena tajuk kita memang apa yang akan arep nopo. Pertanyaan arep nopo. Nah, ada 2 catatan sementara yang kita dapati yaitu tentang bagaimana manajemen keluarga. Tentunya bagaimana kita menyusun pola pendekatan terhadap keluarga, baik istri, suami, kemudian anak-anak ataupun lingkungan terdekat kita, karyawan dan sebagainya. Namun tidak kalah penting adalah kita tata juga strategi ekonomi. Ekonomi, kalau ini Pak Cik mungkin pertanyaan mendasar juga. Skala prioritas, kadang secara teori kita sering mendengar skala prioritas dalam sebuah rumah tangga dari sudut ekonomi. Pak Cik bagaimana ini memandang skala prioritas ini? Skala prioritas kalau saya ya Mas, awake dhewe iki pola pikirnya beda ya. Kalau dulu ada lifestyle, ada gaya hidup, sekarang gaya hidup itu saya udah nggak terpikir. Skala pertama kita adalah pendidikan dan pesantren anak, wis total. Nek awake dhewe yo kasarane klambi, mobil, omah, terus kehidupan ya wis ngene iki cukup. Prioritas utama bagi kita adalah pendidikan anak. Baik pendidikan formal maupun pesantren ini. Kuwi sing kudu diutamakan. Kasarannya saya kemarin ketemu teman-teman otomotif, mobilnya ya ora usah dipacai. Kalau perlu suratnya ora usah ini bukan melawan kebijakan pemerintah dalam tanda kutip. Pajaknya ora usah dibayar sik ora apa-apa. Sing penting biaya pendidikan. Prioritas utama. Dalam hemat sahabat-sahabat mesti kepikir 1 tahun ini kita iso ora patek kondangan. Entah ini berkah, entah ini musibah bagi kanca-kanca dekor, soundman dan sebagainya karena ora ono taruh. Nah ini apa Pak Cik catatan panjenengan tentang strategi serawung maupun rukun sana ataupun sosial di 2020 secara umum yang terjadi? Kalau saya secara pribadi strategi serawung nyumbangi tetap gitu. Ya gitu. Tapi berusaha titip saya. Mengurangi kerumunan. Jadi tetap utama protokol kesehatan. Tapi di satu sisi ya kalau misalnya datang ojo kesuwen. Akhir-akhir ini kalau saya misalnya kemarin saya resepsi ke Banjarnegara. Karena ini dulu karyawan, terus sekarang teman dosen nikah, saya datang ke Banjarnegara. Tetap datang. Tapi ya wis salaman ora usah kesuwen. Cukup foto-foto. Jadi
dari sisi rukun sanak, rukun tonggo tetap. Untuk teman-teman sing keuangannya kan wongnya ra padha. Ya sumbangannya ya dikurangi ya apa-apa kan. Iya. Ketika Artinya hal itu tetap sesuatu yang lumrah biasa, juga, Pak. lumrah. Wis maklum kabeh. Atau terus dibuat strategi dengan kado piye gitu. Gitu. Jadi jangan sampai karena rukun sanak terus jadi ekonomi keluarga terganggu. Orang maklum kok Mas. Saya ngomong ke teman-teman sing digawe. Ini kan ya, karena Mas Dirman ini yang digawe. Aku ngomong digawe, Mas sumbangannya medun ora? Ya medun, tapi aku maklum ngono. Lah, berarti saya digawe ya maklum. Ini kan belak-belakan tapi kadang saru tapi harus disampaikan. Karena ini judulnya juga rerasan. Jadi ini bukan sesuatu yang tabu, artinya ini satu hal yang dalam tanda petik menguntungkan. Karena orang pada oke wong digawe. Namun hal ini juga tidak mengurangi, kita tarik dari esensinya bahwa rawung, kemudian silaturahmi ini tetap harus kita jaga. Kalau mungkin digawe itu sebagai simbol Pak Haji. Tapi secara umum Pak Haji, dalam sudut pandang panjenengan, bagaimana ini di tengah pandemi akhir-akhir ini, bagaimana panjenengan tetap menjalin relasi pas rawungan, baik bisnis maupun sosial ini Pak Haji, yang panjenengan lakukan? Yang saya lakukan adalah tetap kalau ada teman yang nikah ya datang. Gitu. Tapi aja kesuwen satu. Gitu. Yang kedua dengan relasi, kalau biasanya mohon maaf ya Mas, kalau biasanya kita datang lalu kita ngajak makan bersama dan lain sebagainya ya kita kurangi. Hanya dengan berkirim oleh-oleh. Jadi relasi itu tetap terjaga. Tetap terjaga. Terus ketika tamu datang ya kita jamunya tidak sampai nemeni 2 hari, 3 hari, tapi cukup makan dan kita ketemu di suatu tempat yang aman. Protokol kesehatan tetap harus. Artinya relasi itu tetap harus dijaga. Tetap harus dijaga. Terus dengan sharing, saling mengingatkan itu tetap jalan. Oke. Ini juga akan menjadi satu catatan penting bagi kita di rerasan kita. Kita ngerasani juga 2020, namun kita akan coba masuk ke 2021 ini Pak Haji. Pertanyaannya arep nopo ini saya kira sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau tadi dari Mas Dirman di Moco Kahanan, dia tetap berusaha untuk ubah pola yang penting mama. Apa Pak Haji yang menjadi motivasi panjenengan? Kalau saya gini Mas Dirman, saya dari bulan Maret sampai September Oktober itu saya full di rumah, bertahan dengan online dan lain sebagainya. Tapi melihat gejala kok orang mulai keluar gitu, terus ada peluang untuk bekerja di luar, ya dengan Bismillah di bulan September akhir, Oktober, November, Desember ini, mohon maaf ini saya sudah keluar kota. Gitu. Dengan apa Mas ini kehati-hatian yang kehati-hatian yang sangat tinggi. Salah satunya di masing-masing kota saya ninggal koper dan baju lengkap di kota yang saya ada proyek, sehingga dalam sehari saya ganti baju 2 kali 3 kali. Saya masukkan koper, masing-masing baju kotor di plastik. Gitu. Di luar kota 3 sampai 4 hari, koper sama baju itu masukkan ke laundry. Bersih loh Mas. Satu. Yang kedua, keluar kota tetap cari hotel yang sepi. Sekarang kalau hotel yang full, hotel yang rame, ini loh masuk hotel-hotel di kota besar itu kadang dijadikan tempat karantina. Cari informasi hotel yang tidak dipakai untuk karantina teman-teman yang kena COVID. Hotel yang sepi atau agak mahal sedikit tapi sehat. Yang ketiga, yo minum air putih yang banyak, itu trik biasa ya. Vitamin wargi. Makanya kasarannya madang gede tuh Pak. Madang gede everywhere. Madang gede everywhere. Itu Pak. Lalu yang melatar belakangnya itu terus sosial Mas. Dengan saya keluar misalnya di satu proyek bisa menghidupkan ekonomi, mempekerjakan 40 orang. Kemarin kita ke Solo yang bekerja bisa 30 orang. Ini kan alhamdulillah Mas. Dengan tetap tentu saja anggarannya berpengaruh. Nah, ini sebagai pengusaha, kepedulian pengusaha. Semua karyawan di awal proyek saya rapid, antigen dan lain sebagainya. Di akhir proyek juga di rapid, bentuk tanggung jawab kita. Jadi kita maupun karyawan. Terus masker wajib, dibagi masker. Terus sebagai pimpinan kita mengingatkan dan lain sebagainya. Ini hal yang kita lakukan di
di lapangan di lapangan di COVID. jeda 2020 kemudian 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. Ya. Nah, oke, kembali Pak Ji Ya. di 2021. Pasti ini tetap Ya. akan terus berlanjut. Ya. Artinya kita hanya akan berpindah dari sisi administrasi saja. Ya. Tapi kondisi masih seperti saat ini Pak. Ya. Apa Pak Ji? Ya. Rencana jenengan di 2021 awal dulu Pak Ji. Awal 2021 ya wis. Tetap sudah akan bekerja keluar gitu. Oh gitu. Oke. Tapi Artinya dengan standar tadi. dengan standar yang kencang tadi. Oke. Terus penawaran dan pekerjaan keluar harus sudah mulai dilakukan. Yang kedua, pendekatan dengan pemberi pekerjaan itu harus kenceng dan cepet-cepetan. Yang Kembali jumpa fisik. Relasi tadi. Relasi harus cepet. Ah, Terus lebih cepat. kontrak kerjasama cepet. Terus disepakati rapat dan pembahasan itu online, Mas. Oh, malah itu gitu. Jadi tetap keluar, tapi yang bisa online, yang bisa dengan Zoom atau Google Meet atau apapun, media apapun tetap kita tempuh ya dengan cara online. Jadi ekonomi muter itu, Mas. Ekonomi muter dengan strategi yang sudah dicanangkan ini di dunia usahanya Pak Haji. Mungkin sahabat NU punya strategi lain ataupun rencana lain sesuai bidang masing-masing. Ekonomi, misalnya bicara ekonomi. Ngajar tetap online tidak terganggu. Terus usaha air minum, uang tetap unjuk air minum, tidak terganggu siklus. Teman-teman yang punya usaha misalnya gini, usaha X atau usaha di tempat wisata yang wisatanya ditutup kan mati. Harus segera mikir inovasi, Mas. Inovasi itu kalau perlu ya ganti profesi. Segera ganti profesi. Ketika profesi itu ketika lama kok akan masih off misalnya. Ada profesi cadangan atau ganti profesi. Meskipun meninggalkan zona nyaman itu ora gampang. Misalnya aku wong air minum, kok gawe barbershop, iya nih ora gampang. Tapi ternyata misalnya sebulan dapat 900 kepala. Kuwi kan duit 9 juta loh. Kenapa kita tidak berusaha mencari titik ekonomi baru? Misalnya terus dodol masker misalnya ya. Cari titik masker termurah terus banting usaha nambah jualan masker misalnya. Atau apa? Pokoknya kita harus lebih kreatif di era pandemi ini. Keluar dari zona aman. Keluar dari zona nyaman. Yang zona nyaman kemarin kita itu mati misalnya. Usaha itu sedang tidak jalan. Nah ini sesuatu yang tapi ra enteng ini. Bagaimana ini Mas? Misalnya gini Mas. Saya meninggalkan zona nyaman. Contoh sederhana. Saya itu direktur Akatirta, pegang pendidikan untuk PDM seluruh Indonesia. Tapi saya nggak megang jabatan itu karena saya meninggalkan zona nyaman. Nah ini kan tak gampang Mas. Keberanian ini Mas. Keberanian. Full menjadi berusaha secara pribadi. Apa gini, melihat celah apa misalnya? Jualan mobil yang umum agak sepi. Kenapa nggak terus merambah ke mobil antik misalnya? Terus ke joglo jeep, Mas. Kayak sing antik-antik nek tak main ke piye misalnya. Ini bripik loh. Mencari peluang. Bripik. Bripik mencari peluang. Untuk teman-teman yang lain. Misalnya gini. Ada contoh nyata. Mas Ucup misalnya. Ini menggali membedah wong. Mas Ucup jualan mie ayam. Wong dodol mie ayam banyak. Nah, terus menurun toh penjualan. Beralih profesi menjadi menteri urusan rumah tangga. Tukang serabutan. Benake bocor, benake listrik mati, ngecetke. Dan itu sekarang antre loh. Seorang Ucup mie ayam. Mohon maaf loh ini ya kita bahas. Juragan mie ayamnya menurun, terus banting setir menjadi tenaga serabutan servis rumah tangga. Bocor, ngecat, lampu, antena. Dan ternyata antre. Sekarang harus inden. Nanti aku urung komanan. Nah, ini harus benake bocoran ini nanti podcastnya kebocoran. Nah, ini Mas, teman-teman harus berkreasi. Contoh nyata saya tadi ke Mas Lukman misalnya.
Mas Lukman, pembeli helm baru ini menurun. Daya beli menurun. Untuk beli helm baru menurun. Tata letaknya bandar helm itu dirubah, Mas. Yang di depan bukan helm, tapi terus aksesoris, terus spare part. Sehingga orang terus macai helm. Lah kuwi kan muter tuh ekonominya Mas bandar helm ini. Contoh bahwa di saat pandemi kita harus punya inovasi. Termasuk jadi untuk meningkatkan ekonomi. Salah satu mobil kuwi tak kirim nang Bali, Mas. Hiasan mobil dan foto-foto model gitu. Hampir sama dengan rental Mas. Rental kan. Sedina 3,5 juta loh, Mas. Nah, meskipun saat pandemi berkurang, tapi ini kan menggali potensi ekonomi baru. Mobil sedina sehari 3,5 juta. Si yang menjalankan oleh sak yuto, sing nyopiri Roma Cai oleh 500, aku oleh 2 yuto. Poin loh. Artinya ini apa? Sekarang kita harus menggerakkan ekonomi untuk pribadi dan untuk nyiprati teman-teman yang lain. Itu maksudnya. Motivasi sosial tetap tersimpan di dalam. Harus. Faktor gengsi, Mas. Seberapa pengaruhnya dalam sudut pandang ini kan? Nek wis Covid ya ninggal ke gengsi orang. Mau tidak mau ya, Mas. Mau kemudian aku ninggal ke gengsi. Kalau saya sejak dulu kerja ninggalkan gengsi, Mas. Kalau bahasa Dewan pateni rasa gengsi. Pateni rasa gengsi. Ya nek ana gengsine wajar ya. Ya, apalagi anak-anak muda yang baru memulai berusaha. Lah saya dosen, Mas. Direktur. Sampai sekarang boleh ditanya sepanjang jalan Magelang Jogja, kalau ada pelanggan air minum yang butuh dikirim, saya pakai Mercy bawa 5 galon ngusungi raisen kok. Lah ini lho pateni rasa gengsi. Apa meneh pandemi kok gengsi. Aku lho bangga nggo kaos toileters. Ternyata apa? Saya tadi diskusi dengan wong edan siji kuwi. Menyewakan toilet itu ternyata sehari 1,5 juta loh, Mas. Ya, betul. Hanya main toilet sekotak semono. Lah itu kan meninggalkan gengsi, risih dan lain sebagainya. Yang penting terus rezeki. Rezeki iki gawe awake dhewe terus syukur manfaat untuk yang lain. Misalnya gini. Saya megang survei di Balikpapan. Kalau kemarin saya nggak nekat terbang ke sana. Dengan bismillah rakyat omah yo nangis-nangis karena kebetulan temen itu ada yang di Balikpapan dan kena Covid berat, terus dikarantina, terus drop sekeluarga kena. Ya aku bismillah niat apik nguripi wong 32, Mas. Saya terbang ke sana sekali ada 32 orang yang bekerja dan alhamdulillah aku ingin sujud syukur karena semua sehat selesai. Kalau saya di rumah terus kan yo iso malah ming cuntol nang omah judeg tuh. Apa Pak Ci yang perlu jadi catatan di awal tahun ini? Di tengah pandemi yang masih terus berjalan. Kita nggak tahu ini akan berakhir kapan. Jadi terus saving, terus yang sudah punya pengeluaran ya ditabung. Ya Mas, terus yang hal-hal yang konsumtif ya dikurangi lah sekarang. Nek, kan terus dibalik. Kalau Pak Sik tetap tuku mobil lah, mobil itu kan investasi dan murah, tak terbati loh. Jadi beda konsumtif dengan investasi itu lain. Oke, konsumtif dan investasi kan lain. Oke, ini mungkin satu hal yang kalau mungkin tadi mencontohkan jilbab, pakaian dan sebagainya, ini lebih cenderung ke konsumtif. Investasi Pak Sik. Investasi wong sing mapan ini. Artinya mapan saya sebut tadi bergaji tetap ataupun berpenghasilan. Untuk orang-orang yang punya uang lebih terus pendapatan lebih ini saat tepat untuk investasi. Gitu. Banyak orang jual tanah, jual aset. Kalau dalam duniaku kan otomotif, banyak orang jual mobil api-api murah-murah. Ini aja mobil sing umum loh Mas. Oh gitu. Mobil yang ke depan itu harganya akan naik. Contoh nyata mobil depan ini saya beli 306 juta, sekarang 450. Ya ini kan investasi loh, Mas. Cuma orang melihat, wah konsumtif. Bukan, ini investasi. Jadi bedakan. Nah, ini menarik bagi sahabat-sahabat. Mungkin di tengah kabeh kahanan yoga sulit, tapi banyak juga dari sahabat-sahabat kita yang saat ini sebenarnya mapan secara ekonomi tidak terpengaruh Pak Haji. Saran Pak Haji ataupun diskusi kita malam hari ini,
saatnya juga ini tepat bagi kita untuk menentukan arah investasi. Ya. Nah ini misalnya sing tabungan, mapan ataupun di celengan lah. Ya. Ini bagaimana Pak Haji menentukan keberanian untuk membangun atau menentukan investasi Ya. bagi pemula ini? Yuk kita sebut orang kaya baru lah. Ya. Kita tetap karena ruang ini ada Pak Haji. Ya. Kalau saya yang pertama ketika dulu saya pemula, terus rasa izin sowan ke senior. Oke. Sowan ke pemain lama satu. Yang kedua, kalau dalam ilmu investasi ada financial analysis. Analisis keuangannya dihitung. Terus proyeksi trennya dihitung. Gue kadang masih meleset gitu. Iya. Tapi dengan datang ke senior yang jam terbang tinggi, ini senior sing apik aja senior sing jelomrong gitu. Iya. Itulah ada maklar gitu ceritanya. Lalu financial analysis. Analisa keuangannya harus tepat sehingga apa ya Mas? Aman keuangan. Aman gitu. Karena ini sekali lagi situasi ini balik lagi Pak, kita arep nopo. Oke lah bagi yang ekonomi rada ngepres ya tadi di awal kita bagaimana strategi banting setir, matikan gengsi dan sebagainya. Namun ada pula dari kalangan panjenengan yang justru hari ini sedang non-sewu menikmati bagian dari berkah pandemi. Iya. Berkah pandemi itu sendiri. Bisnisnya Baik bisnisnya jualan. lancar, kemudian saatnya pula Pak Haji menyarankan kita bangun investasi. Ya. Syukur bagi investasi yang justru juga berefek sosial Pak Haji. Berefek sosial. Berefek sosial, lapangan kerja baru dan Ya. sebagainya. Kalau Pak Dirman tadi buka las, mie ayam, gue udah di jembarke rezeki untuk yang lainnya. Tapi ini sekali lagi menjadi satu langkah investasi kita. Kalau pertanyaan di diskusi kita adalah arep nopo, mungkin jawabannya salah satunya bertahan pasti, kreatif, inovatif bagi yang sudah punya usaha, namun juga bagi yang sudah mapan dalam tanda petik berpenghasilan tetap ada saving juga Pak Haji. Ya. Ada saving yang tetap harus dijaga karena pandemi ini sampai kapan kita tidak tahu. Bagi yang rezekinya lebih, Jojo Lali tetap berbagi. Iya. Nah, ini oke, Pak Haji di sesi akhir ini. Iya. Saat ini mungkin perjalanan 2021 sudah dimulai hari ini. Meskipun hanya ganti kalender jadi. Iya. Tapi biasanya di semangat baru, semua serba baru ini mengawali juga rencana baru Pak. Iya. Secara umum Pak, motivasi untuk generasi muda, Iya. konco-konco yang ada di dulur-dulur kita, Iya. baik di santri Joglo Jip, Enu Muntilan, santri Nareswari, penggiat bakul-bakul online, teman-teman online yang mungkin malam hari ini karena cuaca hujan biasanya banyak ya. Iya. Dan ada jumluwer juga. Iya. Monggo Pak Haji, sebagai closing statement Pak Haji. Closing, ya. Tidak ada COVID, persaingan hidup itu kan tetap ketat gitu. Apalagi COVID itu dituntut lebih kreatif gitu. Lalu lebih ulet. Lalu yang teman-teman kadang kalah adalah disiplin gitu. Oke. Saya mencontohkan tukang. Tukang ini datang mulai kerja jam 8. Saya ngamati ada tukang yang datang setengah 8. Setengah 8 ini ganti kelambi, siap-siap, noto alat, jam 8 tet sudah kerja. Ini profesi yang gampang kita lihat. Ada yang jam 8 datang ini saya toto-toto. Iya. Mas Fata nyambat tukang kuwi. Seneng, wah si A itu disiplin karena datangnya setengah 8, kaya bank itu loh. Iya. Bank buka jam 8. Teller kan ya mungkin tuh Mas datang jam 8. Betul. Jadi memberikan kedisiplinan itu penting masa Covid, lalu memberi nilai lebih ke pelanggan, memberi nilai lebih ke pembeli. Iya. Gitu Mas. Betul. Jadi saat Covid itu perlu kreatif, perlu lebih disiplin, lalu memberi nilai lebih ke pelanggan, sebagai ke klien, ke anggota ya Mas ya. Yang terakhir, ini memang pikiran loh Mas. Pikirannya dewe yakin sehat, yakin waras. Apa soalnya apa? Akal atau pikirannya dewe sehat. Oke. Sehat lahir dan batin. Sehat lahir dan batin. Oke. Matur nuwun untuk kebersamaannya Pak Haji, juga matur nuwun Bu Iko, matur nuwun. Terima kasih juga untuk sahabat NU dan juga seluruh kru yang bertugas malam hari ini. Saya Gatot 509 bersama beliau Bapak Haji Awaludin Setiaji undur diri. Selamat tahun baru 2021. Salam tradisi dan inovasi. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi